Shalom saudara-saudara semuanya. Selamat kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita. Di hari penantian kita yaitu pencurahan Roh Kudus. Mari kita semakin sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Apapun keadaan kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dimanapun saudara saat ini berada, Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk menyembah. Kita tinggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Yesus, kami puja.
sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. 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 Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau lewat ibadah ini. Kami mau mengalami Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah ini. Mari Kau hadir Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami. Engkau yang menjadi pusat puji-pujian kami. Engkau kami tinggikan dan kami agungkan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, Tuhan menyediakan tempat buat kita. Pengharapanku hanya ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku, pengharapanku. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus sediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila bersama Dia. Yesus, Dia harapanku.
Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Minta Allah Roh Kudus membukakan rahasia firman Tuhan lewat hamba yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Mari siapkan hati kita, saudara. Kekuatan di hidupku hanya kami dapat di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba.
Shalom, puji nama Tuhan. Sidang Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Kristus, kembali pada minggu pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah minggu. Saya percaya pada minggu pagi hari ini kita senantiasa dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan, bahkan kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk kita melanjutkan dalam setiap kehidupan ini. Sebelum kita terima firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, ketika Tuhan masih izinkan kami sekalian jemaat Tuhan, bahkan orang-orang percaya untuk masih bisa beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami masih dalam ibadah di rumah kami masing-masing melalui media online ini Tuhan, hamba percaya namun tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi damai sejahtera. Bahkan Roh Kudus tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan jemaat dan orang-orang percaya. Kami mau terima kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita langsung saja masuk dalam kebenaran firman Allah, di mana untuk mengisi dan untuk memberikan kekuatan bagi rohani kita sekalian di dalam masa-masa penantian, yaitu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau pada hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan Yesus memerintah bagi bumi dan dunia ini, dia katakan dia akan mengirim penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menolong dan memberikan kuasa bagi gereja dan orang-orang percaya. Maka daripada itulah, sambil kita menanti daripada pimpinan dan pertolongan Tuhan, bahkan terlebih menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari kita membaca firman Allah yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27. Kitab Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Silakan dibuka Alkitabnya masing-masing, dan bila sudah menemukan silakan disimak, dan saya bacakan satu ayat ini yang menjadi dasar pemberitaan Tuhan pada minggu pagi hari ini. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14, demikian firman Allah. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ayat yang singkat ini hanya terdiri dari tiga kalimat, dan dua kalimat diulang akibat pengulangan, yaitu nantikanlah Tuhan. Mengapa hal ini terjadi diulang dalam satu ayat? Dan saya terlalu percaya ada penekanan yang lebih mendalam yang harus diperhatikan, yang ini juga merupakan sebuah kerinduan dari penulis Mazmur ini. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya terjemahkan secara bebas dalam ayat ini yang mengatakan, berkata demikian supaya kita lebih lagi mendalami. Yang bisa saya terjemahkan adalah, bersabarlah, nantikanlah Tuhan dan Ia akan menyelamatkan engkau. Bersabarlah, nantikanlah Tuhan dan Ia akan menyelamatkan engkau. Yang kedua, tabahkanlah dan besarkanlah hatimu, ya Ia akan menolong engkau. Wow. Dalam terjemahan bebas ini atau terjemahan yang lebih familiar lagi, ini lebih membukakan, yaitu bagaimana sikap baik itu pemazmur, baik itu orang-orang yang mendengar pujian dan mazmur ini, yaitu menekankan bersabar dan tabah dan membesarkan hati untuk menantikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dalam sehari-hari sudah terlalu familiar dengan yang namanya menanti atau menunggu. Bahkan ada pameo atau kalimat yang mengatakan menanti atau menunggu adalah sebuah pekerjaan yang membosankan. Ya. Namun demikian, kalau kita menyadari, kita tidak akan bisa lepas daripada yang namanya menanti atau menunggu. Apakah itu menunggu sesuatu, ya, atau kita sedang mengantri menunggu jawaban. Seorang pekerja atau seorang pelamar pekerjaan, ketika dia menyampaikan atau memasukkan surat lamaran,
Maka kemudian dia katakan, tunggu, nantikanlah ada balasan dari perusahaan. Dia menunggu. Demikian juga kita sekalian menunggu seorang pegawai, seorang karyawan. Dia menanti kapan waktunya, tanggal yang tepat untuk terima bayaran atau terima upahnya. Ya, anak-anak sekolah menanti untuk kenaikan kelas, menanti untuk ujian, menanti untuk masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Seorang wanita ketika dia sedang mengandung, dia akan menanti waktu untuk melahirkan. Semuanya serba menanti. Bahkan hari-hari ini kita sedang menunggu sambil bertanya-tanya kapan kita bisa kembali kepada kehidupan yang seperti biasa atau seperti semula. Kapan saya bisa beribadah kembali? Kapan saya bisa menyanyi? Kapan saya bisa bercengkeraman dengan saudara-saudara saya? Atau bisa saling berkunjung kepada orang-orang yang kita kenal atau kita kasih, kaum kerabat kita. Inilah yang dikatakan menanti adalah merupakan sebuah bagian dalam hidup manusia yang selalu terulang dan terulang. Sekalipun memang itu akan sangat membosankan dan menjemukan. Ya, tapi saya mau katakan dalam firman Allah dalam konteks ini. Pemazmur mengatakan nantikanlah Tuhan. Artinya kita perlu yang namanya pertolongan. Kita perlu yang namanya kelepasan. Kita perlu yang namanya pemulihan. Kita perlu yang namanya kesembuhan. Kita perlu yang namanya pertolongan demi pertolongan yang daripada Allah. Maka dikatakan nantikanlah Tuhan, nantikanlah waktu Tuhan, nantikanlah saat Tuhan menolong, nantikanlah saat Tuhan berkenan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mengapa akan hal ini terjadi? Ketika Maria juga datang kepada Yesus, dia menyampaikan berita pada waktu mereka menghadiri perjamuan kawin di Kana. Maria mengatakan mereka kehabisan anggur. Apa kata Yesus kepadanya? Dikatakan waktuku belum tiba, saatnya belum tiba. Artinya dia semua mau berkata tunggu. Nah, inilah yang harus kita maknai. Di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Semuanya sedang menantikan akan hal-hal yang sedang kita harapkan. Menantikan sesuatu yang lebih baik, suatu perubahan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Maka itulah sebuah proses yang Tuhan izinkan. Untuk apa? Juga untuk mengalami pertumbuhan kerohanian kita sebagai orang-orang percaya. Sedang diuji. Ketika Daud waktu masih di padang penggembalaan, masih seorang muda belia, kemudian dihampiri oleh Imam Samuel. Nabi Samuel menghampirinya. Kemudian ia menuangkan minyak dan mengurapi Daud untuk dipersiapkan menjadi raja. Tidak serta-merta Daud langsung jadi raja, naik ke atas tahtanya Saul. Tidak, tapi ada proses yang panjang. Melalui dinamika kehidupan, melalui sebuah pengalaman, melalui sebuah keadaan yang sangat-sangat menyesakan. Tapi justru disitulah letak sebuah proses daripada pembentukan karakter seseorang, pembentukan kehidupan sehingga dia boleh layak menerima waktu ketika Tuhan memberikan janji-janjinya dinyatakan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kerohanian kita pun akan mengalami hal yang sama. Menantikan Tuhan adalah merupakan sebuah hal keadaan yang seolah-olah tidak menyenangkan. Namun demikian itu Tuhan izinkan sekali lagi untuk kita mengalami sebuah proses. Ketika Daud sedang menantikan menulis ayat ini, kemungkinan ada tiga peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang pertama, ketika Daud hidup dalam pelarian dari satu tempat ke tempat lain, di mana Daud harus mengalami dikejar oleh Saul, ya, untuk dibunuh karena kebencian dan iri hati daripada Saul. Jadi Daud hidup dalam satu pelarian satu tempat ke tempat yang lain, dari persembunyian satu ke tempat persembunyian lain. Inilah yang dia katakan menantikan Tuhan.
Atau yang kedua, mungkin ayat ini juga ditulis pada waktu terjadi perang saudara. Selama 7 tahun terjadi perang saudara antara suku Yehuda dengan suku-suku yang lain, dengan 10 suku yang lain. Atau yang ketiga, kemungkinan ayat ini juga ditulis pada waktu Daud menyingkir atau keluar dari Yerusalem. Pada waktu anaknya yang bernama Absalom akan melakukan kudeta akan takhta daripada Raja Daud. Daud tidak mau melawan anaknya. Daud sangat mengasihi anaknya, maka dia rela untuk pergi menyingkir dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dari ketiga ini pun Daud tidak mengerti sampai kapan waktunya. Dia tidak mengerti sampai kapan waktunya dalam waktu menantikan Tuhan ini. Namun ia tetap melakukannya. Ketika Daud dalam pengejaran Saul, ada satu peristiwa waktu ketika Daud sampai di Gua Adulam. Ya, ketika sampai di sana, maka saudara-saudaranya menghampiri datang menemukan dia. Juga orang-orang banyak menemukan dia, minta Daud menjadi seorang pemimpinnya, diminta Daud menolong untuk memimpin mereka. Mereka adalah orang-orang yang bermasalah, mereka adalah orang-orang yang juga mengalami sebuah ketakutan akan tekanan-tekanan dalam kehidupan. Kemudian Daud berkata, ketika dia menyampaikan sebuah permohonan kepada Raja Moab, oleh karena banyak orang yang mengikutinya, sedang ia sendiri sedang dalam masa penantian waktu Tuhan, kapan waktu Tuhan menolong, sehingga selesai daripada kejaran daripada Raja Saul. Mari kita baca, ada ayatnya, referensinya ayatnya yang terambil dalam 1 Samuel pasal 22. Kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-3, demikian firman Tuhan. Dari sana, dari Gua Adulam, dari sana Daud pergi ke Misma dan di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Daud tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak tahu sampai kapan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi Daud memiliki beban, Daud memiliki tanggung jawab, Daud memiliki para pengikut-pengikutnya. Maka dikatakan, izinkanlah aku menitip ayahku ibuku kepadamu, hei Raja Moab. Ya, ayahku izinkan untuk tinggal sambil apa? Katakan sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Inilah batasnya. Batas penantian kita. Batas penantian saudara-saudara sekalian. Sampai engkau tahu, sampai engkau mengerti, sampai janji Tuhan dinyatakan, sampai rencana Allah diwujudkan di dalam hidup kita masing-masing. Ini masa penantian akan berakhir pada saat itulah. Kalau saudara dan saya kita belum tahu kapan, bagaimana rencana Allah, kalau kita belum tahu akan wujud pertolongan Allah, jalan-jalannya Tuhan, maka kita tidak boleh berhenti untuk menanti waktunya Tuhan. Kita tidak boleh berhenti menunggu jawaban Tuhan. Kita tidak boleh berhenti rindu akan pertolongan Tuhan. Jangan luntur semangat kita. Jangan pudar harapan kita untuk menanti pertolongan Tuhan, untuk menantikan Tuhan. Ini yang Tuhan mau bagi saudara dan saya sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Sampai kita tahu rencana Tuhan, sampai engkau tahu apa yang dilakukan Allah kepadamu. Maka untuk itulah, kembali dalam Mazmur tadi juga kalau boleh kita perhatikan. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita isi supaya penantian ini
bukan merupakan sebuah tindakan yang pasif, bukan merupakan sebuah tindakan yang tanpa sesuatu pengharapan. Orang-orang yang memiliki pengharapan, orang-orang yang memiliki sebuah iman yang teguh, dia memiliki sesuatu tindakan-tindakan yaitu yang sesuai dengan firman Allah. Apa itu tindakan yang sesuai dengan firman Allah? Dan inilah yang akan menjadi kunci kita memiliki kekuatan di dalam menantikan Tuhan sampai pertolongan Tuhan terwujud, sampai pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Bukan pasif menyerah tanpa tindakan, tanpa sesuatu usaha, tanpa sesuatu daya. Memang ada ayat ketika kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, jangan lagi dikorek-korek, jangan lagi khawatir akan hal itu. Bukan itu maksudnya. Tetapi ada sebuah sikap-sikap yang harus kita perhatikan dalam masa-masa penantian. Ada sikap-sikap untuk memelihara sampai terwujudnya penantian tersebut menjadi sebuah kenyataan. Tidak hanya tinggal diam. Tidak terlalu banyak pada pagi hari ini yang ingin saya kemukakan, yang ingin saya sharekan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada langkah-langkah konkret dalam tindakan kerohanian, sehingga waktu kita melakukan hal ini akan mempercepat proses. Kalau kita melakukan kunci langkah-langkah iman yang akan saya sampaikan kemudian ini akan mempercepat proses pernyataan dan mengabulkan akan setiap permohonan kita masing-masing. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, hanya dua hal saja pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian sebagai langkah konkret dalam rangka kita menantikan daripada pertolongan Tuhan. Yang pertama, kalau boleh saya merenungkan satu ayat kembali dalam kitab Mazmur pasal 27. Saya mau pinjam ayat yang ke-8 yang mengatakan demikian. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Dalam masa penantian, dalam masa menunggu pertolongan Tuhan, bukan duduk diam, kemudian kita beratap, kemudian kita terus merenung terus, tidak. Tapi mari ada tindakan-tindakan konkret yang patut untuk kita kerjakan. Di mana firman Allah sudah menyatakan, ya, untuk taat akan firman Allah dalam rangka yaitu mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan. Tindakan konkret yang pertama, jangan pernah kita berhenti dalam masa penantian ini mencari Tuhan. Loh kok Pak Tuhan dicari? Pengertiannya bukan sedangkal itu dalam konteks mencari Tuhan. Seolah-olah ada yang hilang atau Tuhan tidak ada di sekitar kita. Bukan. Tapi saya mau katakan dalam rangka mencari Tuhan, yaitu bagaimana saudara dan saya, yaitu hidup berkenan, membangun sebuah persekutuan yang makin hari makin intim dengan Dia. Seringkali saya menyampaikan akan hal ini. Mari bangun persekutuan. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Bahkan saya mau katakan lagi ketika hari Kamis kemarin ibadah kenaikan, di jalan Tuhan, temukan jalan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, engkau merindukan selalu di dalam kehidupan kita untuk bersekutu dengan Dia. Baik dalam persekutuan pribadi kita, dalam persekutuan dengan keluarga. Ada mesbah-mesbah doa yang terus kita panjatkan kepada Tuhan. Bahkan hidupmu dikuasai dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam tuntunan daripada firman Allah. Mencari Tuhan bukan kita pergi ke tempat-tempat yang sunyi, ke tempat-tempat yang kira-kira di sana ada sesuatu yang dapat menolong kita. Tidak. Di bawah pohon-pohon besar seperti kebiasaan nenek moyang kita. Mencari Tuhan.
dalam kebenaran. Kitab Mazmur pasal 17. Mazmur pasal 17 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku, doanya Daud, sama doa Daud. Dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Lihat, Daud mencari Tuhan dalam kebenaran. Bukan dalam keinginan hati, bukan dalam kesenangan pribadinya. Saya mau cari Tuhan waktu saya senang, saya mau cari Tuhan waktu saya ada senggang waktu, atau ada tempo untuk berdoa, ada tempo untuk membaca firman Allah. Kadang-kadang kita juga melakukan hal yang demikian, tapi tidak memiliki sebuah kerinduan. Lihat, sampai dikatakan pada waktu bangun aku akan menjadi puas. Kenapa? Karena pada waktu dia tenggelam di dalam doa. Pada waktu pemazmur tenggelam dalam hadirat Tuhan. Bukan lagi secara fisik, bukan lagi secara akal, tetapi dalam roh dan kebenaran. Maka ketika dia mau terjaga dari doa dan persekutuan intimnya dengan Tuhan, maka dikatakan di sanalah ketika aku terbangun aku puas dengan wajah Tuhan. Karena di dalam rohnya dia sudah berjumpa dengan kekasih jiwanya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, seberapa jauh kerinduan kita masing-masing pada saat kita menghampiri Tuhan? Adakah sesuatu kita menenggelamkan daripada jasmani ini, atau daripada logika pikiran kita, sehingga bukan hanya kata-kata yang terungkap dalam permohonan dan syukur doa kita, tetapi roh kita lah yang akan terus naik dan terus berkomunikasi dengan Dia dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Berdoa dalam roh, ini yang harus kita kembangkan menjadi sebuah gaya hidup orang-orang percaya. Tidak cukup waktu, hanya 1-2 menit, 10 menit. Pada waktu engkau terjaga, terbangun dan sadar, selesai, amin, jiwamu merasa puas. Ada sebuah kesegaran, ada sebuah refresh yang dikerjakan oleh Roh Tuhan ketika kau memandang wajah dan berjumpa dengan Tuhan dalam kekudusannya. Ini yang Tuhan mau. Bukan dengan kata-kata saja, bukan dengan liturgi yang dibakukan oleh manusia, oleh gereja. Ini loh doa yang harus dibaca, harus baca doa ini, baca doa itu. Tidak salah. Yesus sendiri memberikan kerangka doa, yaitu doa Bapa kami, doa yang sempurna. Tapi melalui kerangka doa ini, mari sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu membangun persekutuan yang intim dengan Dia. Dalam kebenaran, dalam pimpinan firman Allah. Maka berdoa dan membaca firman harus menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baca firman tanpa doa, kau tidak akan mengerti akan apa yang telah dibaca dan disampaikan. Doa tanpa firman, maka doa kita akan mengikuti keinginan-keinginan daging saja. Mengikuti arus daripada kepentingan-kepentingan pribadi, bukan daripada rancangan Allah. Maka seringkali tidak bertemu, tidak bisa connect, tidak bisa make sense dengan hati Tuhan. Belajar Bapak Ibu sekalian, doa dan firman, itulah kita mencari itu wajah Tuhan. Dalam sebuah kerinduan yang mendalam. Mengapa demikian? Karena Allah adalah roh. Maka firman Allah mengatakan, jadi barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Injil Yohanes pasal 4 mencatat di sana ayat 24. Roh kita lah yang berdoa.
Ini yang disebut mencari wajah Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Ayo. Yang kedua. Dalam konteks mencari Tuhan. Mari kita baca lagi. Satu ayat. Kitab Mazmur. Kitab Mazmur juga menyatakan bagi kita sekalian bagaimana Daud memiliki sebuah kerinduan, ya. Daud memiliki sebuah hal yang patut untuk dia kembangkan dalam kehidupannya, yaitu bagaimana Daud dia berkata kepada Tuhan, dia menyatakan dirinya kepada Tuhan, mencari Tuhan. Pada waktu pagi aku berdoa, pada waktu pagi aku berseru kepada Tuhan dan mengatur persembahanku. Kemudian dikatakan, kemudian aku menunggu-nunggu Tuhan. Pada waktu pagi, Daud berseru kepada Tuhan. Kemudian dia pada waktu bangsama juga dia mengatur persembahan. Jadi waktu pagi bukan hanya berbicara soal waktu kronos. Tetapi firman Allah mau kita memiliki sebuah kairos atau kesempatan pertama untuk datang menyembah, datang berseru kepada Dia. Dan tidak kalah pentingnya juga yang menjadi sebuah rangkaian ayat tersebut, bahwa dikatakan aku mengatur persembahanku. Mengatur persembahan, membawa korban menjadi sebuah prioritas dalam hidup kita sekalian. Bukan hanya waktu kita menyembah, tetapi persembahan yang kita miliki, yang akan kita bawa kepada Tuhan, berikan sebuah prioritas yang pertama bagi Tuhan. Ketika bangsa Israel pada waktu mereka masuk tanah Kanaan, lewat hambanya Musa memberitahukan supaya apa yang mereka lakukan. Ketika engkau sudah panen di sana, buah-buahan, panen pertama harus dibawa kepada imam untuk disampaikan kepada Allah. Panen kedua baru menjadi milik daripada umat, boleh dia memakan. Panen ketiga dan selanjutnya ya bisa diberikan kepada orang-orang lain yang tidak memiliki ladang atau memiliki kebun. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan minta prioritas yang pertama atas persembahan yang terbaik. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau saudara ingin mengalami penggenapan firman Allah, mengalami jawaban atas penantian, yaitu kita juga boleh melakukan yang namanya memberikan prioritas yang pertama untuk Tuhan, bukan yang sisa, bukan yang lebihnya. Nanti kalau ada lebihnya, baru saya bawa korban buat Tuhan. Setelah ini, oh ini ada sedikit lebihnya, bawa persembahan buat Tuhan. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi yang Tuhan melihat kualitas daripada hati yang memberi persembahan. Jangan diubah, jangan dibalik. Maka kau tidak akan mengalami, pernyataan dan perwujudan daripada jawaban Tuhan tanpa kita memprioritaskan daripada Tuhan. Ketika kau memiliki sebuah penghasilan atau memiliki sebuah pendapatan, bukankah firman Allah selalu menekankan bagi kita sekalian, ada milik Tuhan di dalam berkat yang kita terima. Ada milik Tuhan di dalam berkat Tuhan lewat upah, lewat gaji, lewat berbagai-bagai berkat yang Bapak Ibu terima. Di mana 10%-nya adalah milik Tuhan. Pertama kau ambil 10%, siapkan untuk Tuhan. Jangan yang lain, pertama yang lain dulu. Jangan kebutuhan yang lain baru, oh Tuhan, mohon maaf Tuhan, ampun Tuhan, tinggal 5% buat Tuhan. No. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang disebut mencari Tuhan. Pertama tadi kita mencari Tuhan di dalam bentuk mencari wajah Tuhan. Dalam kerinduan. Kemudian yang kedua kita boleh mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan pagi-pagi, setiap pagi, pada waktu pagi.
Kesempatan pertama. Kesempatan pertama. Ayo lakukan ini. Supaya apa? Supaya Tuhan menurunkan berkat-Nya. Supaya Tuhan menjawab setiap apa yang menjadi permohonan doa kita masing-masing. Yang kedua, kita kembali lagi di dalam Mazmur tadi pasal 27. Ayat yang ke-14. Lihat, di tengah-tengahnya ada mengatakan setelah nantikanlah Tuhan, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang akan jadi penekanan bagian yang kedua ini. Langkah konkret yang pertama tadi mencari Tuhan. Langkah kedua yang ini adalah bagaimana saudara dan saya harus memiliki iman yang bertindak. Iman yang bertindak, iman yang bergerak, iman yang movement istilahnya. Harus ada tindakan-tindakan iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pengharapan tanpa ditindaklanjuti dalam sebuah usaha yang konkret, maka itu hanya tinggal angan-angan. Tetapi ketika memiliki cita-cita, memiliki pengharapan akan masa depan, waktu Bapak Ibu berusaha untuk mengejar, untuk mencapainya, maka aku akan mampu meraih setinggi apapun yang kita sudah rancangkan. Kenapa? Karena ada tindakan-tindakan yang konkret. Milikilah iman yang bertindak, iman yang dalam pimpinan Roh Kudus, iman yang melakukan perbuatan-perbuatan firman. Bukan apa yang menjadi isi hati kita waktu kita senang, waktu kita suka, lakukan firman, waktu kita malas sovereignty. Tidak. Belajar konsisten dengan waktunya Tuhan. Kalau boleh saya kutip bagaimana waktu bangsa Israel dalam pimpinan pengganti Musa yang bernama Yosua. Kitab Yosua pasal yang pertama. Waktu Yosua mengambil alih pimpinan oleh karena Musa telah mati pada waktu itu. Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua, Tuhan hambamu Musa telah mati, sebab itu kata Tuhan kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, sebab itu sekarang bersiaplah, sekarang seberangilah sungai Yordan ini. Ini perintah Tuhan kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, sekarang bersiap seberangi Yordan. Kalau kita baca terusnya, Tuhan mengatakan kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu. Beberapa kali Tuhan katakan kuatkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, itu yang Tuhan katakan, bersiaplah engkau dan seluruh bangsa ini. Kemudian ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Waduh, begitu banyak mengulang lagi supaya Yosua tidak gentar. Daud pun begitu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, artinya milikilah iman yang bertindak, jangan tawar hati. Pada waktu kau tawar hati, firman Allah Amsal mengatakan, maka kecillah kekuatanmu. Jangan tawar hati menghadapi situasi sulit, menghadapi keadaan yang demikian yang berubah, baik keadaan kesehatan, keadaan ekonomi, keadaan sosial dan sebagainya. Saya mau katakan, jangan tawar hati. Ayo bertindak sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Karena jika tawar hati, firman Allah, saya ulang lagi, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat yang ke-10. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bertindak seberang Yordan. Pada waktu Yosua melihat tidak ada jembatan, tidak ada sarana untuk menyeberang Yordan, memang itu yang terjadi. Realitanya itu. Sungai Yordan yang terbentang lebar itu harus diseberangi. Bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan perintahkan. Apa Tuhan salah? Tidak.
Ketika mereka bertindak sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus, Roh Tuhan, maka di sanalah mujizat terjadi. Ketika firman didahulukan, ketika para imam yang memikul daripada tabut perjanjian, kemudian mencelupkan kakinya pertama kali di sungai Yordan itu, apa yang terjadi? Air Yordan tersibak. Maka Allah memberikan jalan untuk menyeberang. Sama peristiwanya ketika Allah menyeberangkan bangsa Bani Israel lewat Laut Teberau. Sudah ada referensinya. Jangan melihat tantangannya, jangan melihat persoalan, maka engkau akan kecut menjadi takut dan tawar hati. Jangan lihat sungai Yordan yang dalam dan lebar. Tapi ingat perkataan firman Allah. Itulah yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Mari bertindak. Mana mungkin dalam situasi gini berarti ayo lakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman yang Bapak Ibu baca tiap hari. Ayo lakukan. Maka di sana kau akan menemukan janjinya Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Kembali ke peristiwa perjamuan kawin di Kana. Ketika Yesus memerintahkan para pelayan hamba-hamba, isilah buyung ya tempat pencucian kaki dengan air. Apa mereka kemudian berbantah? Tidak. Setelah penuh Tuhan katakan sekarang cedoklah air itu, bawa ke pemimpin pesta. Mereka tidak berbantah kepada Yesus. Bagaimana Tuhan air cuci kaki ini harus dibawa ke pemimpin pesta? Lakukan apa yang Tuhan katakan. Sekalipun tidak irasional. Tidak masuk dalam pemikiran kita masing-masing. Tapi melalui ketaatan, itulah iman yang bertindak. Itulah iman yang menjemput daripada mujizat dan kuasa Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Contoh yang kedua, teringat saya bagaimana seorang pengemis di pinggir kota Yeriko yang bernama Bartimius. Apa yang ia lakukan waktu ia mendengar Yesus lewat? Ia berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud, kasih adil aku. Udah Yesus berhenti dalam perjalanan. Injil Markus pasal 10 mencatat di sana. Yesus berhenti. Panggil dia. Apa yang dilakukan orang-orang di sekitar. Apa yang dilakukan oleh para murid-murid pada waktu itu. Dia berkata, kemudian dikatakan dia bantu. Dia katakan kuatkan hatimu. Berdirilah. Ia memanggil engkau. Ini kata-kata murid-murid atau kata orang yang di sekitarnya. Markus 10 ayat 49. Bagian makan kuatkanlah hatimu. Jangan duduk saja. Jangan berdiam diri. Ayo kuatkan hatimu. Berdiri. Ia memanggil engkau. Hari ini firman yang sama bagi kita sekalian. Bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Ayo jemaat Tuhan. Ayo orang percaya. Ayo kaum Kristiani yang ada di Indonesia ini. Bangkit. Berdiri, kuatkan hatimu. Yesus memanggil engkau supaya engkau menerima pemulihan, menerima berkat Tuhan, menerima damai sejahtera, menerima upah yang daripada Allah, serta menerima tugas-tugas pelayanan selanjutnya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Apa Yesus tidak tahu ada Bartimius yang buta? Yesus tahu. Yesus tahu. Maka ketika dia sudah lewat baru dia katakan, oh panggil dia. Yesus tidak menghampiri. Tetapi Yesus mau karena dia sudah melihat ada seruan, ada teriakan yang keras, yang sungguh-sungguh yang keluar dari mulut Bartimius. Bukankah saya katakan tadi di depan, di atas, bagaimana kita berseru-seru mencari wajah Tuhan. Bartimius sudah berseru. Tapi justru jawabannya ketika dia bertindak. Daud pun demikian berseru. Jawabannya ketika dia bertindak.
melakukan apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Sekalipun dalam satu pelarian ke tempat pelarian yang lain, satu daerah ke tempat daerah yang lain, dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada kehendak Tuhan. Maka jawabannya Bartimeus mengalami pemulihan. Dia bisa melihat kembali dengan dahsyat dan luar biasa. Itulah mujizat yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Mari iman kita jangan berhenti, jangan berdiam. Jangan pasrah, tapi berserah. Iman yang berserah berbeda dengan iman yang pasrah. Iman yang berserah adalah iman yang bertindak, tapi iman yang pasrah adalah iman yang putus asa. Iman yang tidak tahu sampai kapan jawabannya. Tapi iman seperti Daud, sampai aku mengerti. Lihat, sampai kapan? Sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Itu sampainya sampai di situ. Mari Bapak Ibu sekalian, saya percaya kedua langkah konkret, dua langkah rohani ini harus menjadi bagian hidup kita sekalian. Mencari Tuhan. Dan yang kedua adalah memiliki iman yang bertindak. Maka menanti Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan akan menjadi sebuah realita. Akan menjadi sebuah buah yang manis. Kau akan menikmati jawaban Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati kelegaan, menikmati pemulihan, menikmati berkat-berkat, baik berkat rohani, berkat jiwa kita disegarkan, bahkan berkat jasmani Tuhan sediakan sekalipun dalam masa sulit ini. Ayo lakukan tugasnya bagian daripada kita sekalian, supaya kita jangan tawar hati, tetapi kita memiliki kekuatan yang daripada Allah. Inilah kekuatan untuk mencapai sebuah tujuan yang dikehendaki Allah. Sebagai penutup, saya mau baca kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mendapat kekuatan baru. Ketika Bapak Ibu melakukan dua aspek tindakan rohani tadi, itulah kekuatan baru. Mencari Tuhan dan iman yang bertindak. Saya percaya makin hari kita dikuatkan. Semangat kita tidak pernah pudar. Terus bergerak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa Allah dalam sorga, terima kasih Tuhan. Inilah firman-Mu yang hamba sampaikan bagi jemaat Tuhan. Jemaat Cawang, jemaat pemulihan dan jemaat Tanjung Priok. Dan juga bagi saudara-saudara kaum Kristiani yang mendengar program ibadah ini melalui media online. Hamba percaya Tuhan Yesus, Kau akan membukakan setiap telinga-telinga mata rohani kami. Dan membukakan tanah-tanah lahan yang baik untuk taburan benih firman Allah. Sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan, dikuatkan. Sekalipun berjalan dan berlari tidak menjadi letih dan lesu. Mencapai sebuah tujuan. Rencana Allah dapat diwujudkan dalam hidup kami sekalian. Tuhan, berkati sekalian jemaat-Mu Tuhan. Berkati saudara-saudara kami Tuhan yang beribadah di rumah tangga masing-masing. Dalam keterbatasan, dalam keadaan apapun hamba percaya Tuhan. Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap berkat. Kita akan melakukan firman Allah. Ajar kami Tuhan untuk mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Ajar kami Tuhan untuk rindu Tuhan terlebih dahulu Tuhan. Tolong Tuhan. Demikian juga Tuhan pada masa-masa hari ini Tuhan. Hamba menanti keadaan kembali normal. Sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan rancangan kami Tuhan. Kalaupun ini terjadi terus, kami percaya ada waktu Tuhan untuk memberikan kami kelegaan. Supaya kami boleh beribadah kembali Tuhan. Dalam rumah-rumah Tuhan. Dalam gereja-gereja Tuhan. Pintu gereja dibukakan. Bahkan terlebih pintu berkat juga dibukakan bagi saudara-saudara kami sekalian. Terima kasih Bapak Surgawi.
Yang sakit Bapak Tuhan sembuhkan pada hari ini Tuhan. Ketika mau mendengar pemberitaan ini Tuhan, mereka melakukan firman, mereka disembuhkan, dipulihkan, ditahirkan semuanya. Yang sedang terbaring dalam keadaan sakit, kami mau katakan, ayo bangkit, berdirilah. Ia memanggil engkau. Saudara dipanggil Tuhan. Kami sekali dipanggil engkau Tuhan, untuk menjadi umat kepunyaanmu. Kami dipanggil untuk mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan. Berkati negeri kami Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Bapak Presiden, para menteri, para pejabat-pejabat Tuhan tolong semuanya. Beri mereka hati untuk mengatur negeri ini Tuhan. Dalam pimpinan dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Mau berdoa sekali lagi Tuhan. Supaya masa ini juga Tuhan bisa berlalu sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan rancangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berdoa terus. Jalan dari kerajaan sorga. Berdoa untuk umat kepunyaanmu Tuhan yang masih ada di bumi ini, yaitu kami sekalian. Terima kasih Bapak Sorgawi, kami mau pulang dan kami mau terima berkat yang daripada Allah. Saudara-saudara yang sah dalam iman, pulanglah kita dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita saudara. Kita tetap berdoa bahwa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Kita angkat pujian, kerajaan-Mu datanglah. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di Indonesia seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di Indonesia seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja. Jadilah di Indonesia seperti